ورسوله وأنقذنا من الضلالة وسلكنا طريق الهداية وأخرجنا من الظلمات إلى نور التوحيد والحرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الصلاة والسلام الدائمان المتلازمان إلى يوم القيامة. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus tamu-tamu kita, pemimpin-pemimpin kita dari tadi yang disebut itu yang takabur dari amanah takabur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Bima DNI, dari Pemuda Al-Insan, dari LKP Bintang dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang paling awal marilah kita sampaikan ungkapan alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah ini kegiatan-kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kita berdoa moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah keberadaan kita di tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan juga kita mengharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga salawat dan salam moga-moga selalu tercurah untuk panutan kita, pembimbing kita, kutuah kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga mengharap salam sejahtera ini juga untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk kita semua, sehingga kita punya harapan moga-moga di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Keberadaan saya berdiri di hadapan bapak-bapak semua mewakili pengurus Masjid Raya Al-Insan yang hari ini dijadikan sebagai sahibul haidnya. Maka dari kami pengurus Masjid Al-Insan tidak bisa berbicara banyak kecuali mempersilahkan kepada antum semua untuk ikut terlibat hadir di masjid ini, dan kita dari pengurus cuma bisa mempersiapkan tempat seperti ini. Kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk memuaskan semua panitia, memuaskan semua peserta. Tapi kami sadar tiada gading yang tak retak. Walaupun kami sudah mempersiapkan semaksimal yang dapat kita lakukan, tetap saja masih ada celah-celah kekurangannya. Oleh karena itu, apabila menemukan celah-celah kekurangannya itu, kami dari pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sekedar berita saja bahwa di Masjid Al-Insan ini memang sudah banyak kegiatan di luar kegiatan keagamaan. Kita juga ada memanah kayak tadi, setiap Sabtu sama Ahad, mulai dari jam lupa saya jam berapa, tapi intinya Sabtu sama Ahad kita ada memanah, dan Selasa sama Jumat ba'da zuhur, pada sholat Jumat pada hari Jumat itu ada pas namanya. Pas apa Pak? Pengobatan akhir zaman. Pengobatan akhir zaman. Di sini juga disediakan yang saya lihat sih kayak ada lumpuh dan lain sebagainya, stroke, ya itu sudah kita laksanakan dan insya Allah gratis. Demikian juga tanpa terkecuali kita pun juga menyediakan bukannya sekedar orang-orang yang sakit, orang sehat pun kita layani. Di samping masalah tempat, sholat dan sebagainya, cukur gratis pun kita layani. Ya, jadi setiap Jumat keempat, setiap Jumat keempat tadi yang ingin cukur silakan datang. Dan masih ada lainnya, dan kita masih ada celah-celah. Kalau nanti tim ini sukses, silahkan membuat praktek di Masjid Al-Insan. Ya, ini mohon maaf, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama mohon maaf, dan kalau ada salah dalam kata-kata, tata busana, tata bahasa, tata krama mungkin yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mewakili Ketua DKM Masjid Al-Insan sebagai tuan rumah pada pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan waktu 5 menit kepada founder JJ Organizer yaitu Ibu Yuli Handayani untuk memberikan kata sambutan. JJ Organizer apa sih, kan itu pertanyaan gitu ya, tahu-tahu bekerja sama. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak panjang kata, jatahnya cuma 5 menit.
Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Alhamdulillah barakallah. Yayasan Amanah Takaful memfasilitasi sahabat-sahabat semua untuk pelatihan bekam ini. Amin. Di JJO yang reguler bayar 850, belum alat. Jadi alhamdulillah bersyukur banget gitu ya. Yayasan Amanah Takaful ini memfasilitasi, dan alhamdulillah juga kami dari JJ Organizer termasuk yang beruntung juga bisa bekerja sama dengan Yayasan Amanah Takaful. Harapan saya sahabat semua yang ada di sini bisa mempelajari dengan serius, karena ilmunya mahal, gurunya juga mahal. Beliau ini pengurus pusat perkumpulan bekam Indonesia sebagai humas, seperti itu. Alhamdulillah kita belajar dengan guru yang sanatnya jelas, seperti itu. Nanti akan diajarkan tuh SOP A sampai Z. Harapannya sahabat semua bisa tuh mengikuti SOP itu benar-benar, karena yang reguler di JJ Organizer itu sudah angkatan 20 ya. Itu alhamdulillah itu 90% sudah sesuai SOP yang diajarkan oleh guru kita dan sudah sesuai dengan SOP PBI. Jadi walaupun teman-teman di sini baru belajar, saya baru nih kenal bekam, nggak apa-apa, ikutin tuh yang diajarin. Dan kalau ada yang mau, yang dekat-dekat Depok, yang mau magang, atau nanti kita ada klien, kita nggak kepegang, nanti biasa saya info, siapa nih Depok yang mau magang di klinik kita. Kita ada klinik ya di Depok, itu di daerah Kalimulya, Rumah Sehat Sarikusuma 99, bisa dilihat di IG ada. Memang fokusnya untuk pemulihan mata, tapi di situ kita juga ada bekam, pembetulan tulang belakang dan lain-lain. Jadi saya harapkan setelah kelas ini bukan akhir dari belajar. Kita belajar itu dari lahir sampai menuju liang lahat gitu ya. Ilmunya itu begitu kita belajar nih, ilmunya banyak gitu loh. Baru kemarin kita belajar refleksi dari beliau juga gitu kan. Jadi ada loh ilmu-ilmu yang lain yang menunjang untuk bekam. Jadi saya harapkan sahabat semua nih yang di AT Batch 2 ini tidak berhenti di sini belajarnya. Silahkan nanti japri saya, japri Pak Lukman untuk kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di JJ Organizer. Insya Allah kita tiap bulan ada ya Pak sedekah ilmu ya. Insya Allah. Langsung nih saya tembak di sini. Jadi apa ya? Manfaatkan. Ini udah plus alatnya itu mahal. Kalau lengkap itu sekitar 1,5. Jadi yang bayar pelatihan sama beli alat lengkap ke saya itu sekitar 2.500.000. Itu investasinya. Jadi jangan jangan sia-siain deh, tolong dimanfaatkan banget gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar ya belajarnya. Allahu Akbar. Satu. Masih bisa Pak? Bekam itu sunnah. Sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kata baginda Nabi itu nggak ada yang salah. Kalau bukan kita yang menegakkan sunnah, menyebarkan sunnah, setelah yang wajib ya, kita sebarkan salah satu sunnah ini, Islam akan kuat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari dulu semangat orangnya, makanya belajarnya harus semangat. Makanya kata bawa alat tulis semuanya. Nanti dicatat bagi yang sudah pernah ngebekam atau yang belum dicatat. Karena ini benar-benar ilmu udah gratis, ada dikasih alat, udah tinggal duduk doang dah. Beruntung teman-teman yang ada di sini, jangan disia-siakan. Apalagi tadi kata Akin Ahmad Farhan,
akan diajak roadshow ke masjid. Tuh saya senang banget karena memang JJO mencari nih gimana caranya ketemu orang masjid gitu ya. Ketika saya ngajuin proposal disuruh apalah lama lah dan lain sebagainya. Ini kan enak nih mumpung ada anak mudanya. Untuk selanjutnya sambutan yang keempat yaitu mewakili dari Yayasan Amanah Takaful dalam hari ini oleh ketuanya atau direktur Amanah Takaful Bapak Ade Abdurrahman. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pelajar santai. Saya nggak dengar ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pengen apa ya? Nggak, jangan dipoto Pak, nanti ketahuan. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rekan-rekan para mujahid Bekam, mujahid Bekam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang membawa keberkahan, keselamatan dan kemanfaatan bagi sesama. Salam salam bersama-sama kita sentuhkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah satu di antara warisan beliau, ya, amanah beliau, sunnah beliau yang hari ini kita akan pelajari, kita akan dalami. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu pewaris warasul anbiya gitu ya dalam bidang kesehatan bukan. Amin. Jadi kalau ulama mungkin kita masuk dalam jajaran yang paling rendah gitu ya karena ilmu kita, tapi mudah-mudahan di Bekam ini kita menjadi para pembekam yang profesional yang kemudian bisa meneruskan warisan ini kepada generasi selanjutnya. Dan kita sebut nama beliau karena kita berharap kelak kita akan berjumpa dengan beliau, kemudian kita meminta syafaat dari beliau. Amin. Yang saya hormati panitia Pak Lukman, Pak Fikri, dan guru kita hari ini Ustadz Mulia Bu Rini, Ibu Juli, kemudian pengurus Prisma, dan kemudian dari DKM. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dengan pelaksanaan acara ini. Teman-teman sekalian, salah satu di antara kenapa kami mengadakan pelatihan Bekam, yang pertama tadi tentu kita berharap kan katanya hadisnya bahwa beliau Rasulullah diingatkan oleh malaikat gitu ya ketika Isra Mi'raj bahwa umatnya diminta untuk berbekam. Tentu ini bukan kalau ini perintah gitu ya, ini bukan perintah sembarangan tentu dalam skala kesehatan, karena ini disandingkan penerimaannya pada saat beliau menerima perintah besar, perintah yang akan menyelamatkan dan membedakan antara muslim dan non-muslim, yaitu perintah sholat, berbarengan perintahnya gitu dalam satu momen yang sama. Itu artinya kalau kita perhatikan sholat, kalau kita baca buku-buku tasawuf tentang sholat gitu ya, bagaimana sholat itu ternyata bukan hanya menyehatkan jiwa gitu, tapi juga menyehatkan fisik. Gerakan-gerakan sholat itu gerakan-gerakan yang luar biasa ya. Bahkan gerakan-gerakan wudhu yang menyambung dengan sholat itu Pak Lukman dan Pak Nur pasti memahami bagaimana mengurut itu gitu. Mengurut orang itu juga karena gerakannya hampir mengikuti gerakannya wudhu. Ketika tangan diurut, ketika kaki diurut seperti apa. Artinya ini adalah warisan yang luar biasa yang boleh jadi ke depan menjadi bukan sekedar alternatif gitu. Pengobatan utama kelak itu setelah pengobatan kimiawi gagal, maka Bekam menjadi pengobatan yang utama. Bahkan kan kemarin ketika rame-rame vaksin, sudah divaksin kemudian mau dihilangin gitu, kan orang iseng gitu. Ngerjain pekerjaan kemudian pekerjaannya dihilangin gitu ya. Caranya apa? Bekam gitu. Sehingga nanti pengaruh vaksinnya hilang. Divaksin kemudian gitu. Tapi yang jelas berarti ada banyak manfaat besar gitu di balik bekam. Itu yang pertama. Sehingga kita berharap gitu Yayasan Amanah Takaful dan teman-teman
orang yang mensyiarkan bekam. Karena kelak, sekali lagi kelak, saya meyakini bahwa kelak bekam ini akan menjadi pengobatan yang utama. Yang kedua, ilmu ini kalau hanya kita yang paham, di masyarakat di luar itu belum banyak yang paham apa itu bekam. Tapi kemudian lihat darah. Ada orang yang berani perang, pernah lihat ABRI gitu ya, ABRI berperang gitu. Tapi ketika dia lihat darahnya sendiri takut gitu. Tapi kalau suntik gitu. Untungnya ketika dibekam kan dia nggak lihat suntikannya gitu. Tiba-tiba ngerasain sakit. keluar gitu. Nah, kita berharap kita ini gitu menjadi para penyiar bekam. Sehingga pelatihan ini hanyalah awalan. Jadi kan gitu ya, beban itu adalah ketika kita dapat ilmu, maka itu menjadi kehormatan atau menjadi beban. Kehormatan plus beban. Amanah. Karena ini harus dipraktekkan. Dan ingat, ini dana bukan dari yayasan, ini dari donatur. Yang mereka berharap kelak bahwa ketika uang disumbangkan untuk melahirkan para pembekam, pembekamnya serius gitu. Bukan kemudian dilatih, setelah itu hilang, nggak jelas kemana orangnya. Kalau hilang nggak jelas kemana orangnya, tapi dia praktekkan bekamnya, dia pakai buat pekerjaan sehari-hari, dia pakai untuk menolong orang lain, bagus. Tapi kemudian hilang beneran gitu. Ilmu yang diwariskan oleh Pak Mul kemudian hilang gitu ya di tangan kita. Padahal dana umat yang kita pakai, maka bebannya kita bertambah. Beban terputusnya ilmu, beban tidak sampainya amanah dari sengaja diancam Pak. Biar serius. Biar serius. Nah, keseriusan kami itu ini yang kedua. Kenapa kami serius gitu ya? Bahkan kami siapkan dana untuk ikut ujian standarisasi sertifikasi. Alhamdulillah. Itu bukti kami serius. Dan kemudian kita juga mengajak Prisma untuk kemudian melanjutkan ini. Setelah pelatihan ini harus ada kemudian Prima harus ada kemudian baksos namanya mempraktekkannya dalam kerja sosial. Kita sama-sama mengunjungi masjid, nanti masjid diadakan bekam, bukan gratis ya, Bekam masal. berbayar seikhlasnya gitu ya, minimal 50.000. Oh, infak seikhlasnya, infak terbaik. Infak terbaik minimal 50. Kenapa? Itu bukan sekedar kita ingin menyehatkan orang lain sehingga terasa menjadi beban, bukan. Justru ingin mengakalkan ilmu yang kita dapatkan gitu sehari ini dan besok itu agar supaya kemudian makin nerap ke kita. Makanya kenapa di JJ itu perlu 30 orang setiap kita untuk membekam. Ya, gratis lah gitu ya. Kan udah siapin alatnya oleh kita. Ya Pak ya, udah siapin barang-barangnya. Tolong itu nanti tetangganya dibekam. 40 tetangga, 40 sekeliling rumah itu udah cukup itu. Ditambah kemudian nanti kita akan mengadakan bekam bersama di masjid-masjid. Berkah insya Allah ilmunya. Kemudian juga orang mulai mau tahu, oh karena kerjaan kita bakti sosial lah dengan infak seikhlasnya dan terbaik itu minimal 20.000 tadi. Maka orang mulai mengenal bekam dan merasakan nikmatnya bekam. Pak Gim kalau salah aja bahwa enak, apalagi benar. Bekam itu kata beliau salah aja enak, jadi jangan takut salah. Gitu. Oh. Salah aja enak, apalagi benar. Nah, kita nggak akan lepas insya Allah ada Pak Lukman dan timnya untuk mengawasi sepanjang sampai 30 orang sudah kita bekam. Selesai itu siap ujian, kita ujian bersama. Grup kemarin cuma ada 2 tuh. Baik kita untung 2, uangnya dikit. Tapi rugi kita karena tidak menghasilkan pembekam yang benar. Kemarin 1,2 satu orang untuk
ujian saja. Jadi kalau 25 kita butuh 18. 25 juta minimal, berarti sekitar 30 juta. Sayang kalau dana ini kemudian kami tarik kembali. Ya. Jadi harus 25 orang ini harus kalau bisa bersama-sama ikut sertifikasi, sehingga kalaupun kita nanti bekam di lingkungan kita, orang percaya, tempel gedein seperti kelasnya. Ini udah gitu ya, semangat ya. Semangat. Gitu. Walaupun ruangannya tadi sempit, insya Allah besok kan di sana ya lebih luas. Iya. Itu mungkin kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita hari ini itu menjadi awalan terbaik bagi kita. Pertama, untuk agar kita punya kemampuan, keterampilan yang akan membuat kita punya mandiri. Kan muasofat kita ada di antara adalah apa? Kemampuan untuk mencari nafkah. Kuat atau apa? Ada ingat? Ada yang pernah dapat muasofat? Qadirin ala kasbi. Punya kemampuan untuk mandiri, menafkahi diri dan menafkahi keluarga. Insya Allah bekam itu dibanding jadi karyawan gede ya. Amin. Terima kasih. Itu aja mungkin. Saya sebagai wakil yayasan mohon maaf jika dalam pelaksanaannya gitu ya masih ada kekurangan, ada apa tadi katanya ada yang datang peserta mungkin dalam pelaksanaan wawancara kurang pas gitu ya, sehingga komunikasinya kurang lancar. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap ini awalan kerjasama kita antara Prima, Amanat Takaful dan teman-teman sebagai pemegang. Ke depan kita berharap kerjasama ini akan makin, karena Yayasan Amanat Takaful berharap tahun ini melahirkan 100 pemegang profesional. Nanti kita akan mengedak bayangan kita tuh, kita akan lepaskan tuh 100 masjid gitu ya. Kemudian mengadakan penjelasan tentang bekam di 100 masjid itu. Pembicaranya adalah Zainul Akbar di mana beliau gitu. Jadi beliau di mana, kita di 100 masjid itu kita akan mengadakan kemarin itu rekor muri untuk bekam, biar bekam itu makin dikenal luas kepada masyarakat. Tapi itu tidak akan jalan kalau ininya nggak jalan yang sekarang ini. Jadi kita berharap yang 25 ini menjadi inti pelaksanaan bekam, menjadi syiar bekam menjadi lebih luas. Terima kasih atas keinginan kuatnya untuk belajar. Terima kasih Pak Ustadz Mut, kemudian DKM, Ketua DKM dan pengurusnya, kemudian Ketua Prima dan pengurusnya. Mudah-mudahan sekali lagi kerjasama ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir bekam. Nanti kita akan ngadain rekor muri dengan Dr. Zainul Akbar memberikan seminar dengan kita bekam di 100 masjid. Ya itu kan luar biasa, kalau jadi bekamnya semakin booming. Dan informasi kita dari JJO juga mengadakan baksos juga di salah satu masjid di komplek orang-orang kaya. Alhamdulillah responnya luar biasa. Yang di situ ditulis infak terbaik ngasihnya 100.000, bukan gocap lagi. Karena dia tahu manfaatnya dan jadi rutinitas. Bagi yang karyawan dipersilakan sebagai ladang tambahan. Ya, ladang tambahan. Jadi gaji dapat, nggak bekam orang juga dapat, sunnahnya juga dapat. Tanpa berpikir panjang waktu, kami persilakan, siapin ya, nanti dipersiapkan untuk toilet ada di luar sebelah sana, untuk sholat ada di masjid sana. Nanti kita ada coffee break ada di sebelah ruang sana, nanti saya akan arahkan. Nanti waktunya teman-teman jangan tertidur ya. Biasanya kami ada spy ya, jadi nanti sampai yang tidur itu saya foto-fotoin, nanti harus viral di dunia. Ya, itu aja. Terima kasih kepada Ustadz Agus Mulyadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Insan Patal, Senayan, Jakarta Selatan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi kita Rasulullah SAW kepada para keluarganya, sampai umatnya yang sampai hari ini senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Mari kita mulai pelatihan pada pagi hari ini, yaitu pelatihan Bekam Sunnah SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Saya alhamdulillah mewakili perkumpulan. Saya trainer resmi yang memang disiapkan perkumpulan Bekam Indonesia untuk menyampaikan praktek SOP Bekamnya. Tetapi untuk dakwahnya sendiri kadang-kadang kita perlu teman-teman yang mensupport untuk itu sampai ke ujungnya, sampai ke masjid-masjidnya. Kita berharap teman-teman yang hadir pada pagi hari ini menjadi seorang pembekam, satu orang pembekam di satu masjid, masjidnya masing-masing. Jadi kita mempunyai seperti tadi agenda dari Yayasan Amanat Takaful membentuk generasi pembekam di setiap masjid, minimal ada satu. Itu insya Allah akan menjadikan umat kita, umat Islam senantiasa sehat kan? Itu yang kita harapkan. Jadi nanti kita berharap teman-teman ketika habis belajar dari sini tidak sekedar tahu, oh bekam itu begini, oh caranya begini, sterilisasi alatnya begini, tetapi itu tolong diaplikasikan, diamalkan, sehingga kita bisa membantu orang di sekitar kita, saudara-saudara muslim kita, untuk bisa sehat walafiat. Dengan apa? Dengan bekam sunnah ini. Kenapa sunnah? Karena Rasulullah SAW juga suka berbekam. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berbekam. Beliau sakit di bagian kepala, berbekam di bagian kepala. Beliau pernah sakit di daerah punggung, beliau berbekam di bagian punggung. Beliau pernah mengalami masalah di kaki, beliau berbekam di kaki. Jadi titik-titik sunnah Rasulullah SAW itu cukup banyak riwayat yang menyatakan di mana titik-titik sunnah Rasulullah SAW ketika beliau mengalami masalah kemudian berbekam. Salah satu yang populer adalah ketika Rasulullah SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi, beliau juga berbekam. Di mana titiknya? Di bagian punuk. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sebagian sahabat Rasulullah wafat, tetapi alhamdulillah Rasulullah tetap sehat. Tapi wallahu alam apakah racun itu berdampak atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi intinya setelah itu Rasulullah juga berbekam di bagian punuknya tadi. Nanti teman-teman bisa browsing, bisa mencari riwayat-riwayat. Kalau punya kitab-kitab Sahih Bukhari, silakan dilihat bab pengobatan. Di situ banyak hadis-hadis bekam yang menyebutkan manfaatnya, efektivitasnya seperti apa. Nanti silakan dipelajari. Mungkin teman-teman di sini, kami masih remaja ya. Usia paling muda siapa nih? Masih berapa mas?
23 Mas ya? 18 tahun. 18 tahun, ada yang lebih muda? Nanti tak kasih aja yang lebih muda. 18 ya? Saya ingat waktu masih muda, saya pernah remaja. Kebetulan saya dari Jogja, mungkin teman-teman ada yang dari Jogja. Ini saya ingat di Jogja ini, oh kiainya Joko Karyan, berarti pernah ke Jogja Pak ya? Asli di mana Pak? Saya Mampang, Pak. Oh Mampang. Istri orang Jogja. Oh istri orang Jogja, makanya belinya Google Jogja. Masjid Joko Karyan. Nanti teman-teman mungkin bisa browsing. Masjid Joko Karyan adalah satu contoh masjid yang infaknya selalu nol. Tapi nol itu bukan berarti gak ada duitnya, paling banyak dia. Dapat donasi dikumpulin, dialokasikan dalam waktu setahun yang akan datang, dananya nol. Nolnya itu karena dialokasikan untuk bermanfaat umat di situ. Kalau sholat subuh di Masjid Joko Karyan, pulang kenyang, kenapa? Kasih bubur ayam, pakai telur. Makanya kalau nanti ke Jogja jangan lupa mampir ke Masjid Joko. Tapi pelajari manajemennya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Motor hilang pun kalau di Masjid Joko Karyan sampai hilang diganti motornya. Oh iya, ganti motor lah Pak, sejenis. Jadi intinya saya berharap dari masjid itulah nanti teman-teman bisa memunculkan sebuah semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya dengan berbekam. Tapi ingat, bekam cuma satu ya. Dalam pengobatan terapi Tib Nabawi itu banyak terapi yang lain. Salah satunya mungkin tadi disebutkan PAS, pengobatan akhir zaman. Kan ngeri namanya kan? Pengobatan akhir zaman. Berarti itu kita saat ini adalah masa-masa fase menuju akhir zaman. Hati-hati. Jangan sampai kita mati sia-sia. Jangan sampai mati kita masuknya ke neraka, itu hati-hati. Makanya salah satu bekal kita untuk menuju akhirat nanti, kita targetnya insya Allah manfaatkan ilmu yang bermanfaat untuk kesehatan umat, manfaatkan ilmu bekam untuk menjaga para ulama setempat. Nanti salah satu tugas Bapak Ibu sekalian, kan ini unsur dari takmir masjid, sehatkan orang-orang yang aktif di masjid dengan bekam. Siap? Siapkan dana masjid, salah satu alokasinya untuk menyehatkan umat. Bekam. Kenapa bekam? Ya karena salah satu favorit di dunia pengobatan saat ini yang sesuai sunnah Rasulullah SAW adalah bekam. Nanti kebetulan kalau tidak salah ini ada tetangga saya kebetulan tinggal di Tangerang, ada yang dari Tangerang, Citra Raya. Siapa ya? Yang dari Masjid Gria Lestari, ada nggak? Kemarin kayaknya ada deh. Nggak ada ya? Ya sudah kalau nggak ada. Malu. Oke ya, siap ya. Siap masuk materi? Ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Inti sari dari materi yang saya sampaikan nanti ada di buku. Tetapi intinya saat ini kita bisa saling berdialog, bisa saling sharing ilmu. Mungkin saya lupa menyampaikan sesuatu, tapi Bapak sekalian ingat, tolong disampaikan saat ini juga. Jadi kita saling melengkapi. Saya juga mantan remaja masjid. Saya ketemu istri juga di masjid. Saya jadi ingat kalau ketika bicara remaja masjid Prima DM itu apa mikir saya? Dulu saya kenalnya BKP RMI karena kita salah satu penggerak di sebuah musola, sebuah masjid di daerah Taman Tibodas Tangerang. Waktu itu saya mengawali aktivitas saya itu kalau di masjid ya belajar Iqra, zamannya dulu Iqra ya. Saya masuk ke Tangerang kurang lebih tahun 92. Saat itu lagi populernya Iqra, belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Iqra yang saya dapatkan dulu belajar dari Jogja. Kebetulan saya kesini, ada masjid, kok ada pengajian anak-anak, saya masuk, dipersilakan sama DKM-nya untuk sama-sama membantu mengajar anak-anak belajar
Batak itu kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah ada keberkahan di situ. Alhamdulillah ternyata ujungnya ketemu para teman-teman semua dari unsur masjid, para remaja. Walaupun usianya ada yang 40 ya tetap remaja lah. Kurang lebih begitu kan? Sudah menikah semua? Wah, ada yang masih muda ya? Yang belum menikah 7 tangan. 1, 2, ini udah berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita doakan yang belum menikah segera menikah. Amin. Kira mau dicariin, Mbak. Iya, dari Banyak stoknya. Kalau antum nanti mengamalkan bekam, misalnya ada jodohnya di situ. Amin. Karena banyak terapis pembekam awal yang belum punya jodoh. Cakep. Makanya jangan salah masuk komunitas. Nanti kalau mau dapat jodoh pembekam, masuklah di komunitas bekam. Kebetulan kan nanti ada alokasi dana untuk ikut ujian standarisasi bekam nasional. Ikutlah di situ. Siapa tahu jodohnya antum nanti di situ. Terutama yang belum Yang udah nikah kan? Boleh. yang mau menikah, kalau mau double silakan. Itu bagian dari rezeki yang tidak terduga. Banyak-banyak Oke. bersyukur dah. Saya sampai dulu lah. Materinya jadi berubah. Pendahuluan. Jadi karena ini situasinya santai, saya berharap pelatihan ini ya kita sebenarnya kayak orang ngobrol lah, kayak orang sharing aja. Nanti apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ini tadi preambul dari saya, karena saya jadi muda kembali, merasanya begitu. Walaupun sudah lumayan usianya, saya saat ini usia kurang lebih 49 tahun. Saya mengenal bekam adalah di sekitar tahun 2006. Di situ saat itu saya adalah seorang klien yang di bekam. Saya pernah mengalami suatu insiden jatuh dari motor, kepala saya terbanting, dan saya sampai retak dari atas ke bawah. Saya sempat mampir ke rumah sakit 3 hari, tidak sadar 1 hari, 12 jam lah kurang lebih begitu. Saya tidak ingat kejadian saat itu. Sampai saya diceritain istri saya yang saya boncengin yang ikut jatuh. Alhamdulillah dari situ saya sering sakit kepala selama 2 tahun. Saya mencari pengobatan herbal, saya konsumsi herbal. Tetapi ketika saya lupa minum herbal, pusingnya masih sakit kembali, masih hadir kembali. Kemudian ketemulah sebuah terapi manual, terapi sentuhan, yaitu dengan pijat dan bekam. Saya dibekam di bagian kepala ini pertama kali, rasanya kepala saya mau coba. Tetapi ternyata itulah satu titik balik mesinnya sakit. Kalau sakit datangin terapi pijat, bekam, sehingga siap kembali, siap memimpin masjid ini. Tugas bapak ibu sekalian, tugas bapak sekalian, ibunya nggak ada sebenarnya. Kurang lebih begitu. Jadi kemarin Dr. Zaidul Akbar sebagai ketua bekam PBI juga sudah menjalin kerjasama dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana lagi disiapkan prototipnya, bagaimana para pembekam itu bisa membantu ulama di sekitarnya untuk menyehatkan sehat fisiknya sehingga ibadahnya lancar. Jadi salah satu tujuan utama kita belajar bekam ini adalah bagaimana kita membantu Muslim, membantu sesama Muslim untuk tetap sehat. Sehatnya yang dialokasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sehat jangan foya-foya, jangan jalan-jalan saja, tetapi tolong tetap lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nanti kita tujuannya kita akan buka. Tujuan bekam soleh ini itu apa? Oke ya, masuk ke sini materinya. Pelatihan ini insya Allah 2 hari. Hari ini kita bicara ya teori lah, sharing mengenai wawasan mengenai keilmuan bekam. Nanti kalau ada pertanyaan yang menjadi ganjaran, tolong disampaikan. Kalau kita siap menjawab, kita jawab langsung. Kalau tidak, kita tampung. Kita akan teruskan kepada teman-teman para senior di Perkumpulan Bekam Indonesia. Nama saya Mas Mulia. Mas Mulia ini nama panggilan, nama waktu muda. Nama asli saya Agus Mulyadi. Lahirnya di Jogja. Dapat istri kebetulan juga orang Jogja, karena tetangga Pak. Saya adalah trainer dari pemuji Perkumpulan Bekam, kemudian juga Humas Perkumpulan Bekam Indonesia. Kemudian saya juga seorang praktisi bekam.
Sebenarnya bekam berpijat, karena di sini kita pelatihan bekam, makanya pijatnya saya sembunyiin. Tapi saya bisa pijat juga Pak. Ya kurang lebih begitu. Kemudian ini ada nanti yang akan membantu menyampaikan materi, ada Umi Yasmin atau Budini Barokah. Beliau praktisi bekam untuk estetika, terutama untuk para muslimah. Jadi nanti pembekam laki-laki tidak boleh membekam perempuan ya. Saya itu ya. Sampai salah aplikasi. Kecuali istrinya silakan. Keluarga? Hah? Keluarga kalau bisa dihindari Pak, terutama ibu sama kakak perempuan. Kalau bisa dibekam sama kita, jaga marwah sesama keluarga kita yang awat untuk berbekam dengan awat juga. Kalau memang di sekitar kita ada pembekam awat, panggil pembekam awatnya untuk membekam ibu kita, kakak perempuan kita. Jangan kita Pak. Kita kan di janais pun nggak boleh kan memandikan. Kurang lebih ya kita mengambil itibar dari situ bahwa kita hormati ibu kita hormati kakak perempuan kita, jangan kita bekam oleh kita karena ada aurat di sini. Walaupun kita sama-sama keluarga tetapi menjaga marwahnya Pak. Jangan sampai terlewat. Karena tantangan saat ini di dunia ini sangat luar biasa, apalagi mendekati akhir zaman. Ya. Makanya nanti teman-teman yang belum nikah ini kalau suatu saat walau misalnya ketemu para terapis akhwat yang juga mencari jodoh cocok itu, maka masuklah ke komunitas bekam. Karena lebih begitu. Di sekitar kita banyak, di seluruh Indonesia. Nanti sama pemateri pembelajarannya ada akidah pengobatan, ada titik-titik bekam nabawi, ada anatomi hijama, kemudian kontraindikasi bekam, gawat daruratan, peralatan yang digunakan, SOP-nya, prakteknya seperti apa, kemudian sterilisasi alat bekam, penanganan limbah bekamnya seperti apa, kemudian juga ada nanti pembelajaran malpraktek bekam. Karena bekam itu kalau tidak dilakukan dengan benar, kadang-kadang bisa membahayakan. Makanya kita nanti akan ajarkan sedikit mengenai malpraktek bekam. Kondisi-kondisi di lapangan yang kadang dilakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dari proses bekam. Salah satunya adalah membekam lintas gender. Itu juga sebuah larangan. Karena itu kan melanggar syariat juga. Ada aurat di sini. Oke, akidah penyehatan. Kita pernah ngalamin sehat, kita pernah ngalamin sakit. Ada yang tidak pernah sakit di sini? Sakit apa yang paling populer teman-teman alami? Pusing. Di kondisi pandemi saat ini, pusing, apalagi? Batuk, pilek. Batuk, Goyang. masuk angin, demam, apalagi? Sakit perut. Nah itu karena berarti dia makanya kurang teratur. Belum ada yang perawat. Mudah-mudahan segera dihubungkan Harus cari hidupnya. perawat. Jadi sehat dan sakit ini merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat merupakan nikmat yang harus dioptimalkan dalam pengabdian terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika sehat jangan lupa ke masjid, sholat 5 waktu. Kemudian lakukan ibadah-ibadah yang lain, puasa dan sebagainya yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan cara memelihara kesehatan sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satunya bekam. Kemudian ada madu. Madu itu kan ada di surat An-Nahl ya, nanti boleh dilihat di situ. Madu asalnya dari mana? Madu dibawa oleh ternyata dihasilkan dibentuk oleh lebah. Lebah mengambil saripati bunga dari sebuah pohon. Pohon berarti di situ unsur bunganya yang didatangi oleh lebah. Ada bunga berarti ada pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya yang menghujam bumi. Jadi intinya madu adalah merupakan sebuah perwujudan dari obat-obatan alami herbal di situ. Karena madu itu adalah saripati. Saripati dari apa? Ternyata dari akar bumi, dari unsur tanah. Jadi sangat cocok untuk kita yang memang berasal juga dari tanah. Pengobatan yang saat ini dianjurkan sebenarnya lebih kepada pengobatan-pengobatan yang sifatnya alamiah. Karena cocok dengan tubuh kita. Kita mati, kita ini ujungnya dari Nabi Adam
Al-Islam adalah salah satu unsur pembentuknya adalah tanah. Ternyata kita ini juga unsur tanah. Ketika kita sakit, yang paling gampang salah satu obatnya itu unsur tanah, terwakili oleh madu, karena disampaikan di dalam Quran ada surat An-Nahl bagaimana madu itu dibentuk, bagaimana madu itu dihasilkan oleh lebah, masukkan ke perut, diolah, kemudian dikeluarkan menjadi madu. Jadi madu itu bukan ngambil dari putih bunga kemudian dibawa ke sarangnya jadi madu, enggak, tapi sama lebah diolah dulu di perutnya. Karena madu itu adalah hasil olahan perut yang dikeluarkan kemudian masuk ke dalam sarang lebah, itulah madu. Itu sangat cocok untuk kita. Maka ketika kita sakit, salah satu obat yang saat ini populer madu. Jangan lupa madu. Madunya harus asli ya. Madu asli. Madu asli. Ditendang sama istri ntar. Bukan madu-maduan Pak. Nyamber lah gitu. Kemudian ketika sakit, seorang mukmin adalah ujian yang harus disadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita betapa berharganya sebuah kondisi yang namanya sehat. Maka kan ada sempat populer kita pernah dengar, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Kenapa? Ketika kita sakit, kita ibadahnya terganggu. Misalkan kita harus terbaring di tempat tidur, kita kan terbatas gerakannya, sholatnya terbatas. Maka jangan lupa, ketika kita sehat berarti harus dioptimalkan dalam pengabdian Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik. Kemudian sakit juga sebagai penggugur dosa seorang hamba dan sekaligus menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, sakit dan sehat ini adalah gambaran refleksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau sehat ngapain, kalau sakit ngapain juga. Jadi kita bisa lihat seseorang itu kalau sehat ternyata dia suka hura-hura, suka meninggalkan sholat, berarti ada yang salah di situ. Ketika dia sakit nyarinya malah yang tidak baik, cariin dukun ke sana kesini, kayaknya ada yang tidak baik, ada yang salah. Makanya kita sebagai seorang pembekam yang hadir pada saat ini mempunyai sebuah kewajiban membantu saudara kita ketika ada orang yang sakit dan ingin ikhtiar. Kita bekam hadir untuk membantu ikhtiar dalam mencapai sebuah kesembuhan. Dengan apa? Bekam salah satunya. Jadi kesembuhan itu ada di madu, ada di sayatan pisau, bukam, dan alkai. Tetapi Rasulullah SAW tidak menganjurkan alkai. Alkai itu besi panas. Dulu ceritanya kalau di zamannya perang, kalau ada luka, sobekan karena sabetan pedang, nutupnya pakai apa? Benda api, masukin bara, tempelin kan? Ya, itulah salah satu bentuk alkai. Pengobatan yang menggunakan besi panas. Tapi Rasulullah tidak menganjurkan itu. Lebih kepada anjurannya ke madu dan sayatan pisau. Siap disayat? Siap. Siap menyayat? Siap. Kalau menyayat Besok siap. kita akan ajarkan dua teknik bekam, dengan pen bekam dan juga dengan sayatan pisau bekam, pisau bisturi. Siap ya? Sebelum Bapak Ibu membekam orang lain, menyayat orang lain, Bapak harus disayat dulu. Loh iya, sama kan begitu. Sebelum membekam orang, Bapak Ibu, Bapak sekalian harus dibekam. Oh Bapak, sehingga makcik ya tadi ya? Mas-mas lah. Jadi nanti mas-mas kalian harus siap dibekam tangannya sendiri masing-masing. Nanti yang menyayat siapa dirinya sendiri. Kita melatih menyayat dirinya sendiri. Siap? Siap. Tapi bukan menyayatnya ya, cukup menyayat tipis saja. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana memberikan sayatan yang tipis yang memberikan manfaat baik untuk tubuh kita. Siap ya? Yang takut nanti pikir-pikir dulu. Nanti di rumah direnungin, disayat dia pakai pisau ya. Tapi bayangin jangan pisau belati ya. Nanti pisaunya kecil loh. Kita bisa pegang, kemudian kita tarik seperti kita memegang pena. Sayatannya tipis di permukaan kulit. Kenapa di permukaan kulit ini ya? Karena memang penampang paling besar di tubuh kita saat ini adalah kulit. Nah, itulah disitulah timbunan toksin-toksin atau kotoran yang sisa metabolisme tubuh ada di permukaan kulit. Ketika kita bekam di permukaan kulit, disitulah terjadi sebuah proses
revitalisasi sistem tubuh kita. Karena ketika ada kotoran, ada darah kotor kita di permukaan kulit ini yang normal, kalau dia tidak dikeluarkan, dia dimasukkan ke sistem saringan tubuh kita, dilewatkan dengan sistem ginjal kita, liver kita disaring lagi, kotorannya dibuang dalam bentuk urin, ada yang bentuk feses, kemudian darah bersihnya diambil, diteruskan ke paru-paru, campur oksigen dari udara, kemudian jadi darah bersih lagi, diedarkan lagi, dan seterusnya. Jadi bekam salah satu fungsinya adalah memutus proses tubuh sehingga lebih sederhana. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW juga mengajarkan kesembuhan itu ada di bekam adalah sebaik-baiknya pengobatan. Intinya kalau saat ini sehat, tolong rutinlah berbekam sehingga kita tidak sakit. Kurang lebih begitu. Jangan nunggu sakit baru berbekam. Ya. Disinilah manfaatnya dua kondisi yang berbeda, yaitu sehat dan sakit. Ini gambaran refleksi keimanan seseorang hamba, seorang muslim. Ya. Kemudian dalam pengobatan Islam ada satu hikmat yang menyatakan bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat surat Asy-Syu'ara, ini riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Situ sebutkan wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, ini Nabiullah Ibrahim ya, riwayatnya Nabi, boleh dilihat, dialah yang menyembuhkan aku. Ya, ayat 80, nanti boleh dilihat. Di sini menggambarkan bagaimana ketika Nabiullah alaihissalam Ibrahim sakit, kemudian dia meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan sakit beliau. Di sini gambaran bahwa sehat ini yang milik Allah, sakit ini yang milik Allah. Jadi sebuah ketentuan Allah dan Allah. Jadi kita harus menyadari itu, bahwa kita sebagai hamba Allah, kita mungkin diberikan kesempatan nikmat untuk sehat, tapi suatu saat mungkin diberikan nikmat dalam bentuk sakit juga. Disitulah tergambarkan kita ini lulus ujian atau tidak, kurang lebih begitu ya. Ini yang membedakan dengan terapi-terapi pengobatan yang di sekitar kita, yang mungkin sedikit mengabaikan sisi ilahiyahnya. Rata-rata dukun, kalau kita boleh bilang begitu, dia jarang menyebut insya Allah biiznillah. Salah satu ciri khas seorang penyihat yang Islami ada kata-kata insya Allah biiznillah. Ada orang datang ke seorang terapi, oh kamu sembuh, nanti paling saya sembuh, saya tahu sedikit sembuh. Dia yang menyatakan dia seorang penyihat, seorang terapis. Di situ dia sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan bisa mengobati, bisa menyembuhkan. Berarti dia sebenarnya ada sisi syirik di situ. Hati-hati makanya. Kita sebagai seorang pembekam, sebagai seorang terapis harus menyadari senantiasa ini ya. Jadi seorang terapis muslim tidak lepas dari kata-kata insya Allah biiznillah, bahwa ketika orang itu sakit kita terapi, insya Allah Allah yang menyembuhkan, bukan kita. Kita ini siapa? Kita ini bagian makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai seorang penyembuh. Kita hanya perantara. Kita hanya membantu orang yang sakit untuk menjadi sembuh, membantu sesama untuk ikhtiar mencari kesembuhan. Makanya tolong diarahkan bahwa kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau datang orang sakit kemudian kita terapi menjadi sembuh, ingatkan juga bahwa ketika dia sehat, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ibadahnya dengan baik. Kalau laki-laki ya sholatnya ke masjid 5 waktu terutama, kurang lebih begitu. Jadi tugas kita sebagai seorang pembekam, sebagai seorang terapis, pakai masker ya. Jadi disinilah gambarannya bahwa kita sebagai seorang pembekam ini, sebagai seorang terapis ini
ya membantu seseorang itu untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Ingat ya, apalagi di Banten ya cukup terkenal ya, banyak para praktisi pengobatan. Di sini kita bisa membedakan mana yang syar'i, mana yang tidak, mana yang dukun atau yang tidak. Maka kita harus hadir sebagai seorang terapis, seorang pembekam yang senantiasa ingat kepada Allah. Kalau memang waktunya sholat ya sholat, pengobatan bisa kita tunda atau kita alihkan jamnya. Jangan sampai kita tabung nih, kemudian sholatnya ketinggalan. Nah, berarti begitu ya. Kita harus mempunyai satu wawasan bagaimana kita bisa mengkondisikan terapinya tetap dalam jam-jam yang tidak meninggalkan sholatnya. Refleksi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Abdurrahman ya, bahwa bekam ini adalah sebuah oleh-oleh dari sebuah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini ada riwayatnya dari Ibnu Majah nomor sekian, Azad Tirmizi disampaikan ini pentahrinya ya, kemudian dirangkum dalam Sahih Al-Jami hadis nomor sekian oleh Al-Albani, insyaallah. Kata-kata yang penting di sini adalah mar'umataka bil hijamah. Umataka bil hijamah. Perintahkanlah umatmu untuk melakukan hijamah. Jadi ketika Rasulullah SAW memperjalankan diri dalam Isra, berarti dari mana perjalanan Isra? Dari Mekah ke Al-Aqsa. Disitulah ketika beliau dalam melakukan perjalanan Isra itu, dia ketika melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu menyampaikan kepada beliau bahwa perintahkanlah umatmu untuk melakukan hijamah. Mur umataka bihil hijamah. Jadi dari riwayat ini bahwa bekam ini merupakan perintah dari para malaikat. Malaikat itu kita tahu bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti lebih kepada anjuran kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan umatnya untuk melakukan. Ya, di sini ini riwayatnya ketika Rasulullah SAW menjalankan Isra, berarti masih di bumi ya, belum naik ke langit yang ketujuh. Jadi disinilah awal yang populernya bekam ini. Jadi teman-teman kita nanti mungkin suatu saat akan menjadi next star atau next generasi, seorang ustadz, seorang kiai menyampaikan sebuah dakwah. Tolong bekam ini disampaikan menjadi salah satu oleh-oleh perjalanan Isra Mi'raj. Tidak hanya sholat saja. Sholat itu yang utamanya, kemudian bekam sebagai oleh-oleh dampingan dari perintah sholat itu sendiri. Ada riwayatnya dan sahih, insya Allah lebih. Makanya nanti teman-teman kalau menyampaikan materi mengenai Isra Mi'raj, tolong sampaikanlah bekam sebagai salah satu oleh-oleh dari perjalanan Rasulullah di Isra Mi'raj. Ya, siap ya? Ustaz, Ustaz, boleh di sela pertanyaan dari materi yang disampaikan biar. Boleh, silakan. Terkait perintah ini, Nabi udah mengerti nggak tata cara dan apa definisi hijamah itu? Maksudnya Nabi tuh hijamah itu apa sih? Kok gue langsung diperintahin bahasanya gitu? Atau memang ada tata caranya langsung sampaikan, apa malaikat langsung mengajarkan itu? Nanti kita lihat terusnya. Tetapi intinya kalau untuk caranya ini otomatis belum ada Pak di sini ya. Tetapi nanti sebenarnya penjelasan itu di masa generasi setelah Rasulullah SAW ini ada tabi'in yang mengamalkan dunia pengobatan. Sebenarnya ketika Rasulullah SAW ini hadir tahun 144 Hijriah, berarti Masehinya tahun berapa itu? Kurang lebih sekitar 500
Masehinya, pulang menurut Masehi ya. Itu di situ sudah ada populer Pak, pengobatan Pak. Zaman itu ada yang salah satunya dari TCM, itu Cina. Cina juga sebelum Masehi sudah ada. Kemudian dari zamannya Persia, dari Mesir. Jadi saat itu pengobatan bekam ini sebenarnya sudah ada Pak. Tetapi kenapa Rasulullah diperintahkan untuk bekam? Berarti walau alam itu memerlukan sebuah gambaran, sebuah kondisi bahwa bekam itu ternyata sangat bermanfaat untuk umat saat ini, kurang lebih begitu. Kalau tata caranya, berarti karena Rasulullah SAW itu hadir pada tengah zaman yang ketika itu pengobatan sudah ada, bekam ini berarti tata caranya sudah ada Pak. Karena nanti Bapak bisa lihat riwayatnya, bekam ini sudah dilakukan oleh orang-orang zaman sebelum Masehi, sudah dilakukan Pak. Nanti Bapak bisa lihat riwayat-riwayat pengobatan sebelum Masehi, sebelum dihitung Masehi itu berarti zamannya Isa alaihissalam. Kalau Hijriah berarti zamannya Rasulullah SAW. Itu sudah ada Pak, saat itu sudah ada. Jadi tata cara itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW hadir. Kurang lebih begitu Pak. Jadi nanti riwayat-riwayat pengobatan itu nanti banyak dijelaskan para tabib-tabib di masa itu yang dibawa sampai saat ini Pak, kurang lebih begitu Pak. Kita tahu bahwa salah satu tokoh yang terkenal di dunia pengobatan ada Advesin atau Ibnu Sina. Itu sudah awal mempopulerkan bekam itu dengan teknik pengobatan itu di masa itu. Berarti pengobatan yang berkembang ada yang dari Yunani, dari India ada Ayurveda, di Cina ada TCM. Itu sudah ada Pak di saat itu. Dan tokoh-tokoh tabib Islam itu juga hadir di situ, sudah ada. Jadi tata cara memang tidak ada riwayat khusus untuk itu, tetapi teknik-teknik itu dikembangkan oleh para tabib, para dokter di masa itu. Ini sudah ada Pak. Nanti penjelasannya itu kita tahu sampai di sini ya. Salah satu oleh pengobatan yang sampai hadir di saat ini sebenarnya sebuah kondisi yang memang sebenarnya dari dulu sudah populer, tetapi diperkuat adanya perintah Rasulullah SAW ini yang disampaikan oleh para malaikat melalui malaikat ya kepada Rasulullah untuk umatmu untuk melakukan hijamah. Jadi kurang lebih begitu Pak. Kalau tata cara tidak ada khusus di sini, karena itu perintah bekam. Karena saat itu bekam sudah populer. Diperkuat karena adanya perintah Rasulullah SAW, makanya kita menjalankan bekam ini ya sebagai sebuah tindakan yang memang ada sisi perintah dari nabinya, karena memang dipopulerkan oleh Nabi sendiri. Rasulullah SAW bukan seorang pembekam, tetapi beliau sering Jadi kita belajar saat ini bukan sunahnya belajar bukan sunahnya membekamnya, tetapi sunahnya itu berbekamnya. Jadi kita hadir sebagai seorang pembekam itu nanti kita harus membantu orang-orang menjaga kesehatannya dengan cara berbekam. Nah disitulah sisi sunahnya, karena melakukan tindakan terapi bekam. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Jadi tugas kita ini membantu orang melakukan bekam dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatannya. Jadi perintah awal sisi sunahnya itu karena berbekamnya itu sendiri, bukan kita sebagai pembekam ya. Nah, kemudian ketika kita bicara bekam, berarti kita bicara tib nabawi, yaitu merupakan sebuah sistem pengobatan yang sifatnya menyeluruh, mengobati penyakit yang tidak saja dari aspek fisik, tapi juga dari aspek spiritual, mental, dan emosi. Ada 4 sisi: fisik, spiritual, mental, dan emosi. Jadi menyeluruh ya. Nanti kita akan bahas tib nabawi itu apa. Tib nabawi ini adalah kedokteran pada zamannya Nabi. Ya.
Jadi intinya kalau kita ingin menjalankan sisi sunnah berarti kita ikuti pola-pola penyehatan yang pernah Rasulullah SAW lakukan, atau mungkin Rasulullah SAW pernah menyatakan sebuah pensifatan mengenai pengobatan, atau pernah dilakukan oleh sahabat beliau kemudian Rasulullah membenarkan. Itu bagian dari tip nabawi. Jadi kalau kita ingin menuju ke situ, ya kita mencari riwayat yang memang Rasulullah SAW memerintahkan penyehatan di situ. Kurang lebih begitu ya. Kemudian ketika kita bicara tip nabawi, berarti kita bicara tujuan tip nabawi itu sendiri, yaitu salah satunya mengembalikan fitrah agar tubuh bisa mengobati dirinya sendiri melalui sebuah proses kimia tubuh yang sangat kompleks. Jadi intinya, intisari sebuah pengobatan adalah membantu tubuh seseorang itu bisa mengobati dirinya sendiri. Bukan tadi mempercepat proses pengeluaran kotoran dari tubuhnya sehingga darahnya bersih, sehingga dia bisa digunakan kembali oleh sistem tubuhnya agar tetap sehat. Kemudian begitu ya. Ini jam berapa ya? Belum ya? Sebentar sedikit saya akan sampaikan ini biar nggak terputus. Ketika kekuatan fitrahnya tadi, sehatnya dapat, insya Allah daya tubuhnya akan berfungsi dengan cara menghalau masuknya berbagai penyakit yang datang dari luar tubuh. Jadi intinya, ketika kita melakukan bekam, kita melakukan pola tip nabawi yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, tujuannya adalah untuk apa? Menjaga daya tahan tubuh kita tetap dalam kondisi fit, kondisi prima, kondisi yang terbaik. Terbaik untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kekuatan fitrahnya di sini kita akan urai lebih lanjut. Kekuatan fitrah tadi dari sisi spiritual, dari sisi mentalnya, dari sisi emosi dan fisiknya. Ternyata secara prinsip kalau spiritual kita bagus, ibadah kita bagus, insya Allah yang lain akan bagus. Spiritual tergambarkan aktivitas ibadahnya. Sisi mentalnya, mental itu berarti tergambarkan dari aktivitas sholat dan kondisi sabarnya. Kemudian dari sisi emosi ini terkendali dari aktivitas puasa dan zikrullahnya. Kemudian kalau dari sisi fisik berarti herbal dan tidur, pola istirahat, pola konsumsinya. Nanti tergambarkan di sini. Makanya nanti kalau kita lihat orang sakit tinggal flashback. Di sisi mananya dia mengalami kondisi sakitnya. Apakah karena spiritualnya, apakah karena mentalnya, apakah karena emosinya, apakah karena fisiknya. Tinggal kita obati sesuai porsinya. Kalau sisi spiritualnya masalah, kalau kita siap untuk sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah, kita arahkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak sanggup, berikan kepada ustadz-ustadznya atau memang yang siap memberikan tausiah. Nanti ada jatahnya. Kita tidak tahu. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke fisiknya, terapan ininya. Kalau nanti spiritual, nanti kita ada komunitas para dai-nya. Di sini kan masjid, berarti ada dai-nya. Dai itulah yang nanti menguatkan sisi spiritualnya agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau Timbun Nawawi, Ruqyah masuk Timbun Nawawi nggak Pak? Ruqyah masuk ke sisi ini dan dia ada riwayatnya tersendiri. Tetapi saya tidak akan bahas di sini. Tapi Ruqyah menjadi sebuah bagian yang tidak terlepaskan dari tip nabawi sendiri. Banyak riwayat, misalkan kan ada riwayat sahabat Nabi, ada orang sakit dibacain surat Al-Fatihah sembuh. Kemudian Rasulullah mengiyakan dengan cara apa? Dikasih hadiah dan Allah Rasulullah menikmati dari hadiahnya itu sendiri. Berarti kan di situ ada pembenaran dari Rasulullah SAW. Ruqyah termasuk salah satu bagian dari tip nabawi. Tetapi kita tidak akan urai di sini, ya. Nanti boleh dibuka mengenai ruqyah syar'i yang ada bahasanya. Jadi kurang lebih gambarnya di sini ya. Nanti coba direnungkan. Kalau nanti ada pertanyaan, kita akan tanya jawab setelah istirahat kurang lebih 15 menit ke depan. Sekarang karena waktunya udah jam 10, mari kita lihat sebentar. Ada ngopi Bu Yuli? Silakan.
Yang mau ngopi, mau ke belakang, ada snack silakan dimakan. Monggo. Kita lihat 15 datang ke kita. Kondisinya sedih ya, berarti ada sisi mental yang mungkin bermasalah. Ada sisi spiritualnya yang mungkin terkendala. Nah, itu bisa. Kalau misi orang itu datang kita ternyata marah-marah, nah, itu nanti tergambarkan bahwa dia kontrol emosinya belum terkendali dengan baik. Nanti akan tergambarkan dari sisi aktivitas puasa dan zikirnya. Makanya pengendalinya di sini kalau orang emosional cocoknya berpuasa, cocoknya berzikir, menyebut asmaul sehingga dia akan terkendali. Kalau fisik ya konsumsi, pola makan, pola minum, pola tidur, pola aktivitasnya, pola hidupnya secara umum. Fisik itu cuma 10%. Bukan hadir menyentuh sisi fisiknya saja, dari sisi terapinya. Makanya sisi spiritualnya kita bisa sentuh ketika dia berbekam, kan ada waktu kosong dia diem karena nunggu ditusuk misalkan di kok 5 menit. Kita kalau kita siap menjadi seorang pendakwah, kita sisipkan sisi spiritualnya. Kita tanya aktivitas ibadahnya, ngobrol aja kayak orang ngobrol aja. Kalau kita tahu ada masalah di situ, ya kita ngobrol ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya tidak rajin ke masjid, ayo ke masjid. Begitu. Kalau dari sisi mentalnya sedih dan bahagia, oh ternyata dia sedih, sampai sekarang belum dapat jodoh. Kita ngobrol mengenai supaya dapat jodoh. Siapa tahu kita bisa menjadi seorang penghubung, mat jomblang. Atau kalau kita punya guru murabi, minta tolong, saya kepengen menikah tapi belum punya calon misalnya. Sampaikan saja. Kalau kita siap untuk menyambungkan itu, kita berperan. Lalu begitu, ya. Kami ini cuma menyentuh sisi fisiknya kurang lebih 10%. Sisi yang lain, ini tugas dakwah kita untuk menyampaikan. Ketika orang itu dibekam, sehingga ketika dibekam kita harapkan orang itu sehat secara fisiknya, spiritualnya juga sehat. Karena kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk klien yang kita bekam. Ingat ya, bekam itu menyentuh 10%-nya saja sentuhannya secara fisik. Tapi sentuhan yang 90% itu kita bisa sampaikan, kita bisa share lah, bahasanya begitu. Kalau kita menggurui kan kurang pas, tetapi lebih kepada share. Makanya ketika kita ngobrol sama klien kita, ngobrolnya tolong diarahkan bagaimana kita kayak berteman lah, kurang lebih begitu. Jadi jangan kesannya menggurui. Oh, lu harusnya begini, lu harus ini. Jangan. Pakai bahasa yang santuy. Misalkan yang program kita ngomong, Pak, saya usianya udah 25 tahun, tapi kok nggak dapet ini ya Pak, calon ya Pak ya. Misalkan kalau kita punya solusi, kasih supaya mendapatkan calonnya bagaimana. Mungkin salah satu caranya adalah belajar bekam. Nanti masalah ke komunitas bekam, akan bertemu para terapis-terapis akhwat yang cukup kompeten untuk kita jadikan pasangan. Betapa yang belum menikah. Yang sudah, nah itu resiko Anda akan sendiri. Monggo kalau memang siap secara syaratnya silakan terpenuhi. Silakan, tidak ada larangan kan? Boleh 2, 3 atau 4 jika siap. Jika mampu. Saya tidak mengajarkan, saya sendiri baru 1 loh. Nggak enak kalau saya, boleh gini, saya belum melakukan gitu. Belum ya? Oke ya, ada Pak Abdurrahman? Oh Bapak ya, kayaknya Bapak belum absen. Oke, kita cari Bapak. Oh Bapak absen, baik. Oke, ada pertanyaan nih? Kita ngobrol aja, boleh? Silakan. Saya Bapak aja, atau Mas? Ini kan saya menulis namanya kan Mas Mulia. Iya, ini Mas Mulia kan nanya tentang emosi. Kalau emosi kan cenderung ke amarah. Padahal yang saya tahu atau saya dapat pernah baca tentang emosi itu kan sedih juga masih emosi, gampang
satu sifat yang dominan di tubuh kita itu disebut emosi. Tapi cara mengendalinya kan puasa dan zikir. Tapi kalau kayak sedih itu cara mengendalinya gimana, Mas? Itu kan berarti sifat sabar. Piknik, Pak. Kurang piknik ini. Pikniknya kurang jauh ini. Makanya di sini kita bisa, Pak. Mental itu dari sisi sedih dan bahagia tadi kita sebutnya mentalnya. Mental itu berarti dari sisi kesadaran dirinya. Kalau dia emosi, kalau emosi itu kan nafsunya, pengen sesuatu nggak tercapai, emosi dia kan. Tetapi kalau sedih dan bahagia itu sebagai sebuah karakter diri, perasaan kita, sensitivitas rasa. Jadi kalau misalkan Bapak tadi sedih bagian dari mental, bisa jadi bagian itu. Tetapi di sini kita bisa, karena kesedihan dan kebahagiaan itu adalah rasa yang kita rasakan. Bagaimana kita bisa memperoleh itu? Ya, kita harus sabar. Sabar itu gambaran bagaimana kita sebagai makhluk Allah itu, kalau kita saat ini baru punya motor, ya itu disyukuri. Lain syakartum wa lazidanakum wa in kafartum lebih. Kalau Bapak mensyukuri itu, insya Allah akan ditambah nikmatnya. Berarti begitu, Pak. Sabar sedihnya kenapa? Misalkan istrinya suka ngomel misalkan ya. Itu sedih gak? Oh enggak, bukan sedih deh itu. Kalau sedih itu berarti kehilangan sesuatu. Tambah lagi. Kehilangan sesuatu. Misalnya punya motornya dicuri orang, nah itu sedih. Emosinya ada. Makanya bagaimana kita mengatasi kesedihan misalkan kehilangan motor? Ya kalau sedih kan saat itu, Pak. Tapi kemudian kita berpikir, wah berarti kalau motor saya hilang harus punya motor baru. Itu keberanian, emosi, nafsu, keinginan. Berarti harus dapat motor yang lebih baik. Kalau hilang ya sudah, ikhlasin. Sama kehilangan pasangan, kehilangan pacar, ganti yang baru. Oke, Pak, bisa membedakan kan? Katanya kan kalau kita pandangan ini versi kita aja sih, Pak. Sedikit lagi, takutnya kalau kita punya pandangan kayak yang saya bilang sedih, nanti misalnya ada teman yang curhat ke kita, terus kita cari solusi puasa, terus dikit kan nggak cocok gitu kan, Pak? Nggak cocok. Nah, makanya saya ingin nanya solusinya gimana gitu. Jadi lebih kerasa nih kalau masuk ke mental ya, Pak ya? Ke mental, ke akal sehat kita. Kita sebagai seorang manusia, berarti kalau kita di saat ini bisa, misalkan saat ini kita bisa belajar saat ini, itu sebuah qadarullah, kita diberi nikmat Allah sehat sehingga kita bisa hadir tenaga nasihat. Kurang lebih itu, makanya sedikit dibedain, dipecah. Kalau emosi itu karena keinginan, nafsu kan, punya motor baru, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen istri. Makanya teman-teman yang masih bujangan ini kita lihat keberaniannya. Kalau dia belum punya istri berarti nyalinya masih kecil. Kurang jalan-jalan. Mana Mbak ya? Kurang piknik jalan, ini. kurang lihat pemandangan sekitarnya. Di rumah aja. Gimana aja gimana menjaga ya? Makanya dengan bekam kita salah satu alat bergerak untuk mencari sesuatu, mencari ridho Allah Subhanahu. Mencari Mungkin pasangan. dalam perjalanan kita mengamalkan ilmu bekam ini nanti akan ada jodoh di sini. Bisa jadi jodohnya adalah kiai yang kita terapi bekam. Ada anaknya jodoh, kan dia nanya, kamu udah nikah belum? Belum. Mau nggak sama anakku? Mau nggak? Mau anaknya sama saya. Walau besar, tetapi intinya jangan lupa syukuri nikmat yang ada di diri kita. Nikmat sehat syukuri, nikmat ilmu amalkan. Kurang lebih begitu ya. Sini sedikit ya, ini pembagian ini memudahkan kita bagaimana kita mencari sebuah solusi, mencari tindak lanjut dari masalah yang mungkin ada di kita atau mungkin kepada klien yang ada di kita. Makanya nanti ketika kita sudah menjadi seorang pembekam, menjadi seorang terapis, kita harus mempunyai cara pandang atau mungkin bisa memberikan wawasan kepada tiap klien yang datang ke kita. Kita ini kadang nanti kalau suatu saat siap akan menjadi tempat curhat. Makanya jangan salah, kita ini dilarang membekam terapis perempuan.
Khawatir nanti dicurhatin, nggak bisa bilang. Nyambung. Ya kan, itu bahayanya. Maka salah satu ada pembekam PPI tidak boleh membekam lawan Kecuali darurat kalau kali ada ya. klien kita, nggak ada istilah darurat. Bekam bukan tindakan untuk penanganan darurat, tapi ada preventif. Kalau ada perempuan, Pak saya mau bekam ya mau bapak aja, karena tengah kiri kanan. Tapi kalau kita punya teman pembekam awal, kita sambungkan ke teman kita yang awal tadi. Kalau perlu orang awal tadi kita datangkan untuk membekam orang tadi, bukan kita yang nanganin. Dosanya dapat iya. Soal istri ya. Kecuali Masalah. moga. Ini sih apa bahasan aja Pak. Kalau ada ini boleh. Mungkin sedikit koreksi mengenai tulisan aja sih sebenarnya. Kalau kalbu itu kan yang lagi viral sekarang. Kalau kolbu mungkin kali ya. Kolbu, bukan kalbu ya Pak? Iya. Kalbu, oh iya. Nanti boleh Pak, ini koreksi ya Pak. Ini saya kita. Kolbu itu berarti lebih ke apa Pak? Sedikit disampaikan dong Pak, bagi-bagi Pak. Yang menggonggong. Ayo monggo. Kalau kolbu itu kan hati ya. Hati. Kalau kalbu itu kan yang lagi viral sekarang yang gonggong gitu ya. Oh. Omongannya Yakub. Jadi kolbu Pak ya. Nah ini saya jadi Pak Isola. Jadi ini kolbu ya yang kita maksud bukan kalbu. Ini karena kita mencoba membahasa Indonesia kan ternyata salah tulis. K menjadi ki, ki menjadi k. Kalau bahasa Indonesia udah betul Pak itu Pak, pakai K. Iya gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia. Kolbu maksudnya ya bukan. Maksud. Maksud. Iya. Nanti kita sesuaikan. Bahasa Arab tidak bisa ditranslate dengan bahasa yang lain. Itu dia Pak. Kalau memang kadang kita ingin gampang kita mengucapkan ternyata dari karakter hurufnya ternyata bisa salah kan gitu. Makanya paling enak memang kalau bahasa Arab ya bahasa Arab nanti tinggal dijelaskan. Oke, terima kasih masukannya Bapak ya. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman ya. Di sini yang dimaksud kolbu, hati. Kolbu salim, hati ya. Terus si hati yang lembut. Oke ya, ini kekuatan fitrah ini tergambarkan di sini. Pak, kalau misalnya pada kondisi tertentu, ini kan tadi Bapak bilang selama kita ngebekam ada sisipan dan sebagainya. Berarti pada kenyataannya jika misalnya kita membekam tuh orang nggak ada perubahan secara iman, mental, emosi, berarti efeknya tidak dominan gitu. Belum optimal. Ada nggak kasus seperti itu Pak? Misalnya dia nggak berubah-berubah nih, nggak sholat, nggak apa, nggak sabar, emosian, terus berulang-ulang terus. Dia bilang, kok kayak nggak ada rasanya Pak? Dibekam tuh kayak begitu-gitu aja gitu. Pernah nggak ngalamin? Ada seperti itu. Biasanya saya menterapi, kan saya punya klien juga non muslim. Kita tuh masuk ke sisi kolbunya tadi itu agak berat Pak. Karena ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan cara berpikir, ada perbedaan cara menganggap Tuhannya seperti apa, bagaimana dia beraktivitas, bermuamalahnya. Kadang-kadang ada sisi-sisi yang berbeda. Makanya kita sebagai seorang pembekam tidak hanya cuma bekam, ngepop, melukai, kemudian bersihin darahnya, tetapi ketika kita membekam, kita harus mencoba meningkatkan wawasan kita, keilmuan kita. Bekam ini bukan satu-satunya ilmu. Makanya di sini nanti ada pembelajaran rupiah syariah. Kalau ada silakan ikut. Kemudian ada pelajaran pijat pas misalkan, silakan ikut. Ada pelajaran totok punggung, silakan ikut. Ada pembelajaran refleksi, pijat-pijat yang lain yang sifatnya mensupport untuk ini silakan. Tapi jangan tinggalkan bekam. Kenapa? Karena dari pelajaran terapi yang ada sisi ruhani ini yang paling kuat adalah bekam. Ruhnya di sini. Kenapa? Karena ada perintah Rasulullah SAW untuk berbekam. Itu Pak. Makanya saling melengkapi. Makanya bekam bukan satu-satunya ya. Itu yang perlu dicatat. Kemudian jangan jadikan bekam satu mata pencarian khusus untuk kita. Kita harus mencari
maesah dari sumber-sumber yang lain. Bisa jadi bekam ini sebagai pelengkap saja. Bisnis kita yang sebenarnya adalah dagang kita, jualan kita, bisa jadi seperti itu. Tetapi ingat, jangan jadikan bekam satu-satunya mencari maisah untuk diri kita. Kurang lebih begitu, Pak. Kebetulan saya juga jualan yang lain, jualan rotan, Pak, sederhana. Saya cuma jualan rotan itu, Pak, sehari-hari, Pak. Bisnis saya yang sampai berjalan sampai saat ini kurang lebih 3 tahun terakhir adalah rotan. Apakah selalu setiap bulan ada pembelian rotan? Ya, alhamdulillah ada. Cukup enggak? Alhamdulillah cukup. Karena dia melengkapi, karena bukan satu-satunya juga. Bisnisnya saya ada beberapa. Selain jualan rotan, selain mengajar bekam, saya juga seorang pembekam. Saya juga seorang terapis yang membantu orang kalau memang perlu kebutuhan, saya bantu untuk terapinya. Saya belajar pijat, bisa pijat juga. Belajar patah tulang, saya juga belajar pijat patah tulang. Jadi kalau ada yang patah tulangnya, kita bisa membantu. Patah hati bisa nggak? Ya berat. Nah, ini adalah sisi spiritualnya, makanya bahaya di situ. Kalau kita urusan hati, kita serahkan ke ahlinya. Ada ustadz-ustadz yang khusus untuk itu. Ada ustadz-ustadz yang memang seorang roki, yang dia bisa menterapi dengan bacaannya, yang bisa menyentuh kolbunya. Ini jago-jago rupiah biasanya, yang memang ketika dia ngomong itu karena sudah bahasanya Quran, apa yang disampaikan itu bisa meluluhkan orang yang konsultasi pada beliau. Itulah kelebihan. Masing-masing punya kelebihan dan ada kekurangannya. Mari sama-sama kita saling melengkapi. Saya pembekam, kadang-kala saya nggak sanggup untuk mijit karena kasus khusus. Ya ada teman-teman pas yang jago, retak-retak yang meluruskan tulang. Itu kita saling berbagi. Kita misalkan saat ini berbekam, ada yang kasus sakit pinggang, kasihin ke teman-teman kita yang jago membenarkan tulang belakang. Salah satunya pas itu jago-jago dia meluruskan tulang-tulang yang sedikit bengkok itu jago. Kurang lebih begitu ya. Oke, Pak ya, kurang lebih seperti itu. Siap? Ada pertanyaan lagi atau kita lanjut? Lanjut. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ya. Di aspeknya ya, spiritual, mental, emosi, dan fisik. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau perlu teman-teman ini saya bagi. Nanti dikirim Pak ya. Materinya saya bagi ke grup ya. Ya, siap. Mau PDF-nya atau PowerPoint? Semua-duanya. Biar bisa diedit. Kalau memang mau diedit nanti saya kasih bentuknya PDF. Silahkan nanti diteruskan untuk disiarkan kepada teman-teman sekitar kita. Amin. Siap ya? Mantap. Mudah bermanfaat. Kalau materi ini nanti kurang, tolong dilengkapi. Kalau ada yang berlebihan, tolong dihapus. Ambil. Jadi nggak usah kayak di foto-foto maksudnya. Nggak usah. Nanti saya kasih materinya. Ya. Ini soalnya pembuka ini penting. Ini demi tujuannya untuk apa? Meluruskan niat kita. Ketika kita ingin menjadi seorang pembekam, kita harus meluruskan niatnya. Makanya tadi ada pertanyaan, kok sudah dibekam berulang kali kok orangnya tetap emosian, sholatnya kagak. Itu berarti ada yang salah. Yang salah siapa? Bisa jadi pembekamnya. Dia kurang ilmu juga. Loh iya tuh, kalau klien datang ke kita, berarti dia cuma dibekam doang, ya nggak ngecek ke kolbunya. Makanya untuk bisa menyentuh kolbu, kitanya juga harus siap kolbunya. Kolbu kita juga harus baik, harus mempunyai perilaku yang baik. Kita juga seorang pembekam, sholatnya juga harus bagus, ibadahnya juga harus bagus, amalan sunahnya juga harus melakukan, sehingga kita bisa menularkan. Karena intinya kita ketika ingin menjadi seorang pendakwah, ketika kita ingin mengajak orang untuk sebuah kebaikan, kita harus melakukan kebaikan itu sendiri. Jangan lupa ya, jangan sampai kita jargoni. Tahu jargoni? Ngajar orang lakoni. Bisa ngajar orang lakoni, bisa bicara tetapi tidak mengamalkannya. Kan sama aja bohong, ngomong doang, gitu kan? Omdo. Jadi ya ini salah satu pengingat untuk saya sendiri dan juga teman-teman. Ketika kita ingin merubah seseorang dan bisa menyentuh hati seseorang, berarti kita sendiri harus mengajar. Bisa nggak kita melakukan itu? Kalau makanya paling enak itu kalau kita ngomong itu karena kita melakukan. Seperti saya sekarang ini bisa ngajar,
Karena saya memang praktisi bekamnya itu sendiri, gitu loh Pak. Kok saya bisa mengajarkan kaset? Karena saya diberi kewenangan untuk memberikan pelajaran bekamnya itu sendiri. Ada fase yang harus kita lewati. Ini belajar bekam, nanti ada masanya nanti masuk komunitas bekam, mengikuti namanya USBN, Ujian Standarisasi Bekam Nasional. Yang insya Allah kalau memang teman-teman siap akan dibiayai juga kan? Ya. Siap kan? Siap. Makanya nanti setelah pembelajaran ini amalkan minimal membekam 30 orang dengan Siap. SOP BBI. Siap. Nanti kalau udah siap tinggal ngomong laporan sama ayat. Ustaz, saya siap untuk mengikuti ujian lebih lanjut. Oh, enak. Mantap. Di mana? Oh, siapin duitnya, ya udah lu ikut. Kasih duitnya. Nah. Yogyakarta. Katanya ke Jogokarian. Tidak harus ke Jogokarian. Intinya ujian dimanapun, kalau bapak-bapak misalkan mau ikut di Jogja boleh, di Jawa Tengah boleh, di Jawa Timur boleh, di Depok boleh, di Jakarta boleh, Banten juga boleh. Mana ada yang duluan? Yang penting transport tanggung sendiri. Lo kalau biaya kan dikasih. Tapi kalau kita ingin ikut yang di Jogja, ya ke Jogjanya biaya sendiri lah. Beres. Beres ya? Apalagi istrinya orang Jogja, tinggal balik ke Jogja. Jogja siap Pak, kalau mau siap boleh. Tanggal 12-13 minggu depan. Kalau siap orang ke Jogja Pak. Belum dapat 30. Selama seminggu ini harus membekam 30 orang. Kalau siap nggak problem. Nanti kita sambungkan ke Jogja. Kalau enggak nanti di Depok lah, Depok, Bekasi, Jakarta, Banten, bisa lah akan ada lagi. Next. Kemudian ketika kita bicara tib nabawi, berarti ada syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama ada sisi ilahiyahnya, di mana pengobatannya harus menyertakan Allah di situ. Allah lah sebagai sang penyembuh. Allah sebagai asy-syafi. Ini bisa dilihat di surah Yunus ayat 57 ya nanti. Kemudian syarat selanjutnya adalah pengobatan tib nabawi ini bisa diterima secara ilmu pendekatan, ilmu pengetahuan. Bukan dari sisi ilmu pengetahuan, banyak penelitian yang menyatakan bekam bisa memberikan efek bakti yang baik untuk sebuah kondisi penyakit tertentu. Nah, nanti bisa dilihat ada jurnal-jurnal ilmiahnya. Kemudian secara alamiah, tib nabawi ini pengobatan sifatnya alamiah. Alamiah seperti tadi ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa kesembuhan itu ada di madu. Di madu maksudnya menggunakan madu untuk media pengobatan ya, bukan di madu. Jangan disalahkan ya bapak-bapak ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin belum paham. Jangan dikomporin. Biar kita sekolah. Ini bisa dilihat di dalam surat An-Nahl ayat 69. Makanya salah satu media pengobatan kita selain kita belajar bekam, nanti kita belajar herbal, terutama madu. Supaya kita bisa mengamalkan pengobatan dengan madu ini, berarti kita harus konsumsi madu dulu. Oh, manfaat madu itu untuk tubuh kita apa? Salah satu efek kalau di bekam nanti kebaca orang yang sudah biasa konsumsi madu adalah darahnya lembut. Itu akan kebaca di sini. Kalau orang yang sudah biasa konsumsi madu dan berbekam, darahnya itu kan suka mengental tuh. Mengentalnya tapi lembut. Tidak kental kaku gitu. Tapi kalau yang suka konsumsi madu dia lembut, lentur. Kenyalnya tuh kenyal lentur. Kurang lebih. Saya pernah membekam kok darahnya bagus gitu. Kan jarang kan ya. Kan kalau kita lihat orang bekam tuh kan darahnya kental, hitam, kemerahan gitu kan. Saya pernah membekam tuh darahnya merah, agak tua dikit, tapi lembut gitu loh. Itulah saya tanya, kemudian oh dia pengamal konsumsi herbal. Salah satunya madu, habatus sauda, itu dia konsumsi dengan. Dan dia biasa cemilannya itu bukan gorengan, tetapi kurma, zaitun, dan kurang Mahal-mahal semua.
Nanti kita lihat gamanya darahnya kayak apa. Itu menggambarkan konsumsi sehari-hari. Gorengan semua. Belum nanti Bapak ketemu orang yang minta dibekam, darahnya akan hitam, pekat. Itu menggambarkan bahwa semasa hidupnya orang ini ketika dulu sehat, makanannya kurang lebih nganggur. Loh iya serius. Kita udah nggak makan gorengan, Pak. Gorengan mahal, minyak gorengnya mahal. Kita harus syukuri, minyak goreng mahal kita harus syukuri soalnya. Kita tidak boleh tergantung dengan gorengan, karena itu tidak baik. Sekali aja Pak. Sekali. Makanya Bapak Ibu harus Bapak harus atau mas-masnya bahwa gorengan itu salah satu penyebab terjadinya peningkatan kolesterol. Ketika bicara gorengan berarti ada minyak, berarti ada tepung di sini, ada yang digoreng. Tepung itu kalau di dalam tubuh kita, coba Bapak sederhana aja deh, tepung masukin ke air nyampur nggak? Enggak. Yang tidak nyampur ke bawah kan ngendap, yang nyampur lengket. Jadi kalau kita konsumsi gorengan, tepungnya itu nempel, kalau nyampur ke sistem darah, darahnya jadi lengket, gampang terjadi penyumbatan minyak yang bagus artinya zaitun. Kalau orang Indonesia boleh ya ada VCO setara kurang lebih begitu. Tetapi kalau di dalam riwayat herbal yang Nabi ya minyak zaitun. Itu bisa dikonsumsi untuk coletan, salad itu juga bagus. Itu minyak zaitun. Kenapa kalau kita ini saat ini dikonsumsinya yang kita ributkan itu adalah apa Pak? Minyak sawit. Ya. Itu yang harusnya kita kurangin. Kenapa? Minyak sawit itu gampang menggumpal. Bayangkan kalau itu di dalam darah. Minyak aja di luar kena udara dingin menggumpal kan? Warnanya putih. Itu kalau di dalam tubuh kita menggambarkan kalau tubuh kita kondisinya dingin, kalau darah kita ada unsur minyaknya tadi ya ikut menggumpal. Kurang lebih begitu. Makanya banyak kasus-kasus masalah penyumbatan kolesterol. Ya salah kita konsumsinya minyak curah sih, minyak sawit. Jadi penyakit itu bisa didesain oleh diri kita, oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan bisnis secara global. Salah satunya unsur minyak. Jadi kita harus bersyukur minyak ini langsung nggak masalah, nggak usah dipikirin, nggak harus pakai gorengan kan? Sesekali aja. Jadi kita nggak usah ribut, ingatkan istri goreng minyak itu tidak usah diributkan. Kalau sekarang nggak ada minyak ya direbus. Kan kita tidak harus makanan selalu digoreng kan? Ya nggak Pak? Yang suka hobinya gorengan siapa nih? Pak, kita kan masih pada makan gorengan ya, kita nggak hindari lah. Ya di rumah kan juga make. Nah ada kan stigma gitu kan, gorengan di luar lebih buruk daripada gorengan di dalam. Maksudnya yang di rumah. Kalau di rumah kita pakai minyak sendiri dan sebagainya, nggak ada masalah kan? Atau sebenarnya sama aja. Dan apa bedanya yang gorengan yang di pinggir-pinggir jalan pada minyaknya minyak lama tuh? Minyak bekas. Minyak bekas kayak goreng lele tuh. Ada itunya. Kalau kita makan gorengan gurih ya. Jadi bedanya minyak yang dijual untuk para tukang gorengan itu dia kenapa kok gorengannya bisa murah? Biasanya minyak yang digunakan adalah minyak curah. Minyak yang belinya kiloan kalau Bapak pernah ke pasar. Pernah belanja Pak? Iya. Nanti suatu saat pernah datang ke toko minyak goreng dan dia yang curah itu biasanya drum. Kemudian dijerigen. Itu lebih parah Pak. Dia di luar gini kena udara dingin sedikit langsung putih dia. Tetapi kalau yang sudah dikemas itu udah disaring lebih lanjut, lebih soft. Tetapi polanya tetap sama Pak kalau berlebihan. Intinya sebenarnya kita dianjurkan untuk tidak berlebihan. Gorengan yang di rumah dengan yang di luar ada bedanya Pak. Kalau yang di luar kita memberi kebahagiaan kepada penjual gorengan, tetapi kita tahu bahwa minyak yang digunakan cenderungnya minyak yang kurang baik. Minyak yang sudah digunakan berulang bisa mempunyai sifat namanya karsinogen, karena minyaknya sudah rusak sebenarnya. Tapi karena keterpaksaan biar murah, goreng berulang-ulang.
yang parati dicampur solar. Pernah dengar? Barusan saya dengar tadi istri ngomong, ya ternyata ada minyak goreng dicampur solar. Walau ternyata di lapangan sampai segitunya. Mentang-mentang minyak goreng susah, solar dipakai untuk goreng. Makanya itu tadi Pak, kontrol di rumah itu akan lebih baik dengan kontrol dari luar karena terkendali. Salah satunya bedanya adalah kita membahagiakan istri juga. Mas, ayo belanja ke pasar. Pasti kan dikasih duit, istrinya kan seneng. Kasih 500.000 ya kan, ayo. Salah satunya adalah kebahagiaan di keluarga. Istri itu akan lebih senang, lebih bahagia ketika suaminya makan di rumah. Hati itu yang suka makan di luar, yang suka punya istri, ya Pak ya. Ya lebih terkendali Pak, dari sisi bahannya insya Allah lebih aman yang di rumah, lebih terkendali. Tetapi kalau diri kita mempunyai pengetahuan mengenai minyak tadi, ya kita juga bisa membedakan secara kualitas sumbernya dari mana, itu akan lebih aman. Aman untuk diri kita, aman untuk keluarga kita. Kan kita ada tugas dari Allah kan, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Salah satunya dengan pola makanan yang halal dan thayyiban. Kita sebagai seorang laki-laki harus bisa memastikan apa yang kita konsumsi ini kalau bisa halal dan thayyib. Nanti begitu Pak. Bisa jadi minyak tadi halal, tapi belum tentu thayyib. Nanti begitu Pak. Makanya halalan thayyiban itu menjadi sebuah rangkaian kata yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kita mencari sumber rezeki, mencari sumber dana itu kalau bisa yang kita kasihkan ke anak kita, ke istri kita adalah yang halal, dari jalur yang halal. Insya Allah nanti anak-anak kita juga merasakan nikmatnya, menjadi anak-anak yang sholat dan sholat. Nanti begitu. Kalau ada sekarang ini anak kok bandel, anak kok yang jadi preman ya, berarti ada yang salah dengan orang tuanya. Mungkin salah satunya adalah sumber penghasilannya. Kurang lebih begitu. Itu panjang kali lebar Pak, saya tidak sampai Pak. Oke ya, kembali ke laptop ya. Jadi ada sisi ilahiyahnya, ada sisi ilmiahnya, ada sisi alamiahnya. Insya Allah nanti ketika kita bisa mengendalikan ini, bisa mengolah ini, insya Allah kita akan senantiasa sehat walafiat. Karena dari sisi ilahiyahnya kita jaga, dari sisi ilmiahnya kita memilih pengobatan-pengobatan atau mungkin konsumsi makanan yang baik. Kemudian dari sisi alamiahnya kita lebih konsumsi memilih sumber-sumber makanan yang alamiah, lebih alamiah, kurang lebih begitu. Hindari konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat kimia yang tidak karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Coba nggak ada air. Tetapi ini bisa dijadiin bisnis, ya dia nggak jual kemasan. Air itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kurang lebih begitu. Jadi milik Allah itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang alami lebih aman. Insya Allah begitu. Kita lanjut. Nah, kembali ke yang tib nabawi tadi. Proses prinsip aplikasi tib nabawi ini tidak lepas dari prinsip keyakinan kita, keimanan kita bahwa Allah lah sebagai sang penyembuh. Ini tergambarkan ke sikap kita. Ketika kita berobat berarti kita meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan kalau kita sakit. Ikhtiar yang kita lakukan dengan sesuai dengan